Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya Meira 28. Kisah yang berjudul Pembalasan Gadis Buruk Rupa. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Api mulai menyala, sedikit demi sedikit menjalar pada sebuah kayu yang sudah terbaluri minyak. Semua sudah disiapkan Yanto, dari kayu hingga minyak untuk membakar para bajingan yang membakar putrinya. Erangan dari sosok pria yang mulai dilalap si jago merah terdengar menyayat. Yanto tersenyum, merasa puas karena sudah melakukan tugasnya dengan baik. Ini akibat karena kau menyakiti keluargaku. Ini juga balasan atas apa yang kau lakukan pada putriku. Lirinya lalu meninggalkan sosok pria yang tengah meronta dalam api yang tengah melahap tubuhnya. Hari telah berlalu dan waktu kian berlalu. Setelah kematian Sukirman dan Gemblung Hermawan, desa Kencanawangi menjadi desa yang tersebar keanehannya. Kematian Gemblung dan Sukirman belum diketahui oleh para rekannya. Jok, kira-kira itu si Gemblung kemana ya? Entahlah Yok, gua aja bingung kemana dia perginya. Mana kakak bilang lagi. Rajo dan Karyo sudah mencari keberadaan kedua temannya, yaitu Sukirman dan Gemblung. Seminggu telah berlalu dari kejadian pembakaran Gemblung. Tidak ada warga yang mengetahui jika Gemblung sudah tewas. Gue jadi mikir, kalau mereka berdua emang mati, ucap Karyo dengan tangan mengelus jenggotnya. Kenapa lu bisa mikir dia mati? Lu kan tahu ya, soal bekas pembakaran di lapangan itu. Warga 2 kali lihat itu tempat sampai ramai karena kesekian kalinya sejak bekas pembakaran yang pada malam itu. Ada lagi malam di mana Gemblung lu suruh pulang sendiri. Wah, gue baru ngeh kalau kejadian lagi. Lu ngapain aja sih di rumah? Sampai kabarnya geger ya lu kagak tahu. Maklum, bini gue kan lu tahu kalau gue di rumah. Badan aja lu bertato, tapi takut bener lu sama bini lu. Sudah. Kenapa bahas bini gua sih? Mereka pun kembali terdiam. Hilangnya Gemblung dan Sukirman belum ada kepastian. Mereka masih menerka-nerka antara hilang dan mati, karena kali ini mereka tidak bisa lagi terus mendesak Mayang dan Yanto seperti sebelumnya. Beberapa waktu mereka hanya saling lempar tanya hingga datang kembali kawannya dengan segala tentengan di tangan. Mut, tumben lu baru datang. Rajo menyambut kedatangan temannya yang baru saja tiba. Ya biasalah, Tuan terlalu bertele-tele. Gimana? Apa sudah ada kabar soal Gemblung? Tanya Karyo. Belum, biarlah, pusing gua. Tuan Pramuja dan Non Arsita merasa ada yang tidak beres dengan hilangnya Sukirman dan Gemblung. Malah gua terus yang kena omel, sambung Kemot. BTW, lu bawa apaan tuh? Banyak amat. Biasalah, kita happy. Mereka pun mengerti dengan apa yang dikatakan Kemot. Hingga akhirnya Rejo dan Karyo pun mengikuti ajakan Kemot. Satu sisi Pramuja dan Arsita merasa ada keanehan. Sejak hilangnya Sukirman, mereka merasa ada yang tidak beres yang tengah terjadi. Begitupun Arsita. Ia yang tidak terlalu ikut memikirkan tentang hilang bawahannya dan hanya memikirkan tentang suaminya, membuat ia tidak terlalu mengerti akan hal yang akan menimpanya. Mas Aryo, Arsita bangkit dari duduknya melihat sang suami yang baru saja tiba. Aryo hanya berdehem, tidak berniat memberikan kehangatan sama sekali pada istri cantik di hadapannya. Arsita dan Aryo menikah setelah kematian Naima. Saat itu Aryo merasa kehilangan karena ia tahu jika mertuanya yang melakukan hal keji pada gadis yang amat ia sukai. Mas, Arsita mencoba memberikan perhatian guna membuat Aryo mengaguminya. Aryo menatap Arsita dalam sekejap, lalu kembali memasuki kamarnya. Mas,
Lirih Arsita yang kembali bergelayut di dada bidang Aryo. "Sita, pergilah, aku ingin istirahat." "Tapi aku kangen kamu, Mas." "Mengertilah, aku lelah. Tapi aku..." "Pergilah." Ucapan Arsita menggantung. Aryo yang dibuat lelah dengan pekerjaan kini harus menghadapi Arsita yang selalu bersikap manja. Aryo masih belum dapat menerima Arsita dengan sepenuhnya, apalagi sejak Aryo mengetahui jika kematian Naima karena ayah mertuanya. 4 tahun menikah, tapi masih saja seperti ini, gumam Arsita sambil menghentakkan kaki. Arsita merasa kesal karena selama pernikahannya dengan Aryo, mereka masih terpisah kamar. "Arsita!" Langkah Arsita terhenti. Terdengar suara yang memanggilnya hingga Arsita membalikkan badan dan melihat siapa yang tengah berada di lorong menuju ruang belakang. "Bitina!" Arsita menyapu seluruh ruangan. Hanya terlihat bayangan hitam yang tengah berdiri di dalam lorong yang gelap. "Bibi!" Lagi Arsita mencoba memanggil Tina, asisten di rumahnya. Namun hingga beberapa kali Arsita memanggil, tetap tidak ada sautan. "Arsita!" Arsita kembali terdiam setelah mendengar suara yang kembali menyebut namanya. Arsita terkejut saat angin menerpa wajahnya. Kini tengkuknya terasa dingin dan bulu kuduknya seakan berdiri. "Bi, jangan ngerjain ya." Arsita mencoba menenangkan diri dan kembali berjalan menghampiri lorong gelap di hadapannya. Bes, kembali angin menerpa wajah Arsita. Ia mencoba membenarkan rambutnya yang menutupi wajahnya. Arsita kembali diam sejenak. Telinganya sayu mendengar suara wanita yang sedang menangis. "Bitina!" Arsita mengeraskan suaranya, berharap Tina yang sedang menangis dan menyauti panggilannya. Tangisan itu semakin terdengar menyayat, seakan membuat telinga Arsita merasa ngilu mendengarnya. "Bi, kamu kenapa?" Hening hanya suara lolongan suara hewan malam yang tengah menjadi penghilang kesunyian. "Bi, apa kau tidak dengar dari Arsita tidak dapat melanjutkan ucapannya. Jantungnya serasa dipompa lebih cepat, detaknya semakin terasa lebih hebat, dan seakan loncat dari tempatnya. Mata Arsita membulat seketika dengan debaran di dada yang semakin melanda. "Naima!" Arsita terkejut melihat sosok di hadapannya. Naima tengah menatapnya dengan tatapan sendu. Wajahnya yang pucat membuat kesan menakutkan bagi Arsita. "Arsita! Arsita! Arya merautkan alis melihat Arsita yang terlihat pucat dengan tubuh yang gemetar. "Sita, ini aku Aryo." Arsita memendamkan wajahnya pada kedua tangan dengan kaki yang terus gemetar. "Pergi kamu, Naima, kamu sudah mati." "Kamu kenapa?" Arya semakin bingung dibuat dengan sikap Arsita. Arsita yang menangis dengan menyebut nama Naima semakin membuat Arya bertanya-tanya. "Mas..." Arsita membuka kedua tangannya, terlihat Aryo yang tengah berdiri menatap heran padanya. Arsita yang terus celingak-celinguk membuat Aryo semakin penasaran. "Ngapain di sini malam-malam?" tanya Aryo. "Tadi aku..." "Kenapa? Melihat ini kah?" Arsita kembali diam dengan wajah yang semakin memucat. Kakinya melemas seakan tidak bisa lagi menopang bobot tubuhnya. Dalam hitungan detik pandangannya pun gelap. Arsita tidak sadarkan diri, tubuhnya luruh ke lantai dengan sosok yang mengerikan di sampingnya yang berubah menjadi kepulan asap. Hingga beberapa waktu terdengar suara derap langkah dan menemukan Arsita yang tengah terlentang di atas lantai. Arya mendekatinya, melihat sekeliling yang remang karena memang hanya ada sebuah lampu dari dinding lorong. Arya mengamati, melihat Arsita yang masih tidak sadarkan diri, hingga Arya akhirnya menghampiri dan menatapnya. "Sita." Arsita mengerjap di saat pipinya merasakan sebuah tepukan. Dengan lemas Arsita membuka matanya dan melihat Aryo yang tengah menatapnya. "Untuk apa tidur di sini?" Sita pun melihat kiri dan kanan. Rupanya dirinya berada di ruang belakang. Aku..." Arsita mencoba mengingat kembali kejadian sebelum dirinya tidak sadarkan diri. "Kenapa? Melihat ini kah?" Bayangan di mana sosok itu menatapnya kembali diingat Arsita. Naima?" "Naima?" ulang Aryo. Arsita kembali menunduk, wajahnya terus bercucuran peluh. "Apa kau sakit?" Arsita dengan cepat menggeleng dan meminta Aryo mengantarkannya ke kamar. "Antar aku ke kamar, Mas," pintanya sambil mencoba berdiri. Aryo mencoba membantu istrinya, meski selama menikah ia hanya berbicara seperlunya saja. Bahkan sama sekali Aryo belum menyentuh Arsita.
Arya mengantar Arsita ke kamarnya. Setelah itu ia kembali ke kamarnya meninggalkan Arsita yang masih di dalam syok. Namun Arya tidak mengetahui apa yang terjadi pada Arsita, sehingga tidak memikirkan hal apapun tentangnya. Setelah berada di dalam kamarnya, Arya merasa terganggu oleh ucapan Arsita. Naima. Arya terus mengulang ucapan Arsita dengan hati yang dipenuhi oleh penasaran. Kenapa Arsita menyebut nama Naima setelah sekian lamanya? Arya bergeming, telinganya menangkap suara tangisan perempuan. Siapa malam-malam begini yang menangis? Hus. Angin bertiup sangat kencang, membuat gorden di kamarnya terambing dan menyingkap, membuat suasana luar terlihat. Siapa malam-malam begini di halaman rumah orang? Serunya lagi. Arya melihat sosok perempuan yang tengah berdiri di bawah pohon bonsai di halaman rumahnya. Ia mendekati jendelanya dan memperjelas penglihatannya. Siapa dia? Dari bentuk tubuhnya seperti tidak asing, bisik Arya dengan mata yang terus terlihat pada sosok perempuan tersebut. Ia terus melihatnya tanpa memindahkan pandangan. Angin yang bertiup semakin kencang menggoyangkan dedaunan dan membuat suara gemerisik. Dak, astaga! Arya terkejut karena petir yang tiba-tiba menyambar. Loh, kemana wanita tadi? Arya mencari keberadaan wanita yang tadi berada di bawah pohon bonsai. Namun keterkejutannya membuat Arya memalingkan pandangan dan saat kembali melihat sosok itu sudah tidak ada. Perasaan tadi ada perempuan di sana. Arya terus berucap sendirian. Rasa penasaran karena Arsita kian ditambah dengan penasaran dengan sosok yang dilihatnya. Sak. Arya menutup kembali gordennya dan kembali ke ranjangnya. Ia menjatuhkan tubuhnya dan menatap langit-langit. Pikirannya kembali mengingat di mana saat dirinya bertemu dengan wanita yang disukainya. Brak. Maaf, ucap Arya saat pertama bertemu dengan Naima. Maaf mas, saya tidak sengaja, ucap Naima dengan wajah yang menunduk. Iya nggak apa-apa, kamu nggak. Permisi. Ucapannya menggantung di udara karena Naima yang saat itu tidak pernah mengenal orang luar selain dari para tetangganya. Tunggu. Arya berusaha mengejar, namun langkah Naima terlalu cepat. Mas, langkah Arya pun terhalang karena Arsita yang tengah berada di sana. Kamu kenapa? Lagi nyari aku, ujar Arsita. Maaf, aku lagi ada perlu. Arya pun meninggalkan Arsita dan mencoba kembali mengejar Naima. Mas, tunggu. Arya menggusar rambutnya. Ingatannya kembali mengusik kepalanya. Andai Arsita tidak pernah menghalanginya untuk bertemu Naima, mungkin tiap kali ia bertemu akan bisa selalu berbicara panjang lebar. Namun jangankan berbicara, baru saja menyapa seakan membuat magnet di situ pasti ada Arsita. Bahkan jika tidak, pasti Pramuja yang datang. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa Papa sampai menyuruh warga membakar Naima? Gerutunya dengan kesal yang berbaur. Nay, tunggu, aku mau bicara. Sudahlah mas, jangan ganggu aku. Aku tidak mau berurusan dengan Tuan Pramuja. Keluargaku akan berada dalam masalah nanti. Tapi aku... Kembali bayangan Arya tentang Naima hadir di kepalanya. Namun lagi kedatangan seseorang selalu membuyarkan ingatannya. Kenapa? Selalu saja ada yang datang di saat aku menemuimu. Kembali Arya merutuki bayangannya. Lebih baik aku tidur. Semakin aku ingat Naima, semakin pusing kepalaku ini. Arya pun membenamkan seluruh tubuhnya di dalam selimut hingga ia menjemput mimpinya dan tertidur pulas. Beralih ke sudut pandang Yanto. 5 tahun sudah kematian anakku. Sejak saat itu istriku Mayang menjadi wanita yang pendiam. Bahkan ia seringkali menutupi tangisnya. Itu membuatku semakin merasa bersalah. Aku seperti suami dan seorang bapak yang tidak bisa menjaga istri dan anakku. Aku Yanto, seorang suami dari seseorang perempuan bernama Mayang. Kami dikaruniai satu orang putri. Namun putriku terlahir berbeda dengan teman seumurannya. Ia terlahir dengan mimik wajah yang tidak bisa aku jelaskan, sehingga warga dan kebanyakan orang memanggil putriku wanita tanpa wajah. Namun seburuk apapun dirinya, ia adalah darah dagingku, buah cintaku bersama Mayang. Namun di umurnya yang baru menginjak genap 20 tahun, kejadian buruk menimpanya. Sebuah fitnah keji datang dan membuat putri semata wayang kami meregang nyawa dalam api yang membara. Pak, suara yang amat familiar di telinga tengah menghentakkan lamunan. Iya bu, aku menoleh padanya. Ia Mayang
Dengan wajah sembab ia mendekatiku dan duduk di sampingku. Dosa apa yang kita buat, Pak? Kenapa hingga saat ini tidak ada yang dapat mengusut kematian anak kita? Padahal kita sudah melaporkannya. Bahkan ada saksi yang membela dan menceritakan semuanya, ujar istriku dengan bulir bening yang terus luruh di wajah ayunya. Aku menghela nafas kasar, entah harus bagaimana lagi menghadapi sikapnya. Sudah kujelaskan jika waktu untuk menuntut para bajingan itu akan tiba. Bu, harus berapa kali Bapak katakan, tidak akan ada yang mengusut tuntas semuanya. Itu karena uang, dan kita tidak memiliki itu. Namun percayalah, sebentar lagi kita akan membalas semua para laknat itu, jelasku dengan Manik yang terus menatap Manik Mayang. Selama 5 tahun ini aku lihat penderitaan dan kekecewaan dalam hatinya. Aku bisa merasakan dengan menatap Maniknya yang bagiku selalu membuat teduh. Tapi kapan, Pak? Kenapa mereka masih bebas berkeliaran setelah mereka menghabisi anak kita? Istriku semakin terseduh, semakin membuat hatiku teriris. Tunggu, hanya 1 malam, kita akan mendengar kabar yang tidak pernah akan kita sangka. Mayang menghentikan isakannya. Ia menatapku nanar. Ada sebuah pertanyaan di dalam hatinya. Percayalah, mereka akan mendapat balasan lebih sakit dari apa yang putri kita rasakan, timbalku lagi. Mayang pun mendekapku dengan tangisan yang kembali pecah. Ibu percaya, Bapak akan melakukannya. Kupeluk erat tubuh ringkih istriku yang selama 5 tahun ini juga tubuh istriku menurun drastis. Ia yang dulu amat cantik ini berubah, namun bagiku ia tetap istriku sampai kapanpun. Karena rupa bagiku tidak menjadikan sebuah alasan untuk memudarkan perasaan. Dan begitulah takdir, sehingga aku pun memiliki anak yang ditakdirkan berbeda. Malam yang aku tunggu telah tiba, seperti janjiku pada Mayang. Malam ini di mana malam kelima purnama bagiku, agar bisa membangkitkan arwah anak gadisku. Kulirik jam telah menunjukkan pukul 12 malam dan kulihat Mayang tengah tertidur dengan pulas. Sejak sore ia terus bertanya apa yang akan aku lakukan. Namun aku tidak bisa memberi jawaban sebelum semua aku lakukan dan perbuktikan. Apa yang akan Bapak lakukan? Semalam Bapak bilang, Ibu istirahat saja, tidak usah banyak pikiran, biar Bapak usahakan sendiri. Tidak perlu Ibu tanyakan apapun yang akan Bapak lakukan. Semua akan Ibu lihat dan dengar sendiri nanti. Kusimpan jariku di bibirnya yang memucat saat ia bertanya sore tadi. Biarlah ia tidak perlu tahu apa yang akan aku lakukan. Aku pergi tanpa sepengetahuan Mayang. Kubawa semua yang sudah kusiapkan. Untungnya aku sudah menyiapkan semuanya dari jauh-jauh hari. Kini hanya tinggal melakukan semuanya agar ritualku berjalan lancar. Setelah beberapa waktu aku berjalan menyusuri jalan sepi dan sunyi. Dengan sepanjang jalan yang dipenuhi pohon jati yang rindang, akhirnya aku sampai di sebuah gubuk di tengah hutan. Kubuka pintu dengan mata menelisik melihat keadaan sudah berada dalam keadaan aman. Ini waktunya naik. Liriku dengan kaki melangkah menuju sebuah dipan dan sebuah kayu yang berisikan abu jasad dari Naima. Aku duduk dengan semua sesajen yang sudah aku sediakan. Kukatupkan kedua tangan dan mulai membaca mantra. Selama beberapa menit, kurasakan hawa yang mulai berbeda. Tiupan angin menerpa wajah. Kufokuskan agar ritual ini segera selesai dan dapat membalaskan semuanya. Brak! Kubuka mata setelah selesai membaca mantra. Suara benda jatuh membuatku menoleh. Seketika mataku membulat sempurna, menatap sosok yang berada di sampingku. Wajah yang memucat membuatku tidak sadar jika telaga ini telah tumpah. Naima. Aku berdiri, menghampiri sosok yang tengah berdiri meski dengan kaki yang mengambang. Kulihat wajahnya yang pucat pasi, tergambar kesedihan di sana. Sejuta luka dapat aku lihat dari sorot matanya yang teduh. Naima, liriku dengan suara parau, karena tangis yang tidak dapat lagi aku tahan. Benarkah ini kamu, Naik? Naima tidak menjawab, ia hanya menganggukkan kepala, tanda mengiyakan pertanyaanku. Bapak janji, Bapak akan membantu kamu membalas perbuatan para bajingan itu. Kuseka butiran yang terus luruh, kutatap wajah yang terus menunduk tanpa mau melihatku itu. Mereka harus mati. Mereka akan mati. Pekiknya menatap tajam Manikku. Aku yang terkejut spontan melangkah menjauhinya. Matanya merah menyala dengan wajah yang berubah. Bau seperti daging panggang tercium, tercampur dengan bau busuk dan bau amis.
Aku menutup hidung dengan kerah bajuku. Kulihat wajah Naimah berubah menyeramkan. Ia sangat mengerikan dengan tubuh yang kulitnya mengelupas, mata yang merah menyala, dan bibirnya yang sobek hingga telinga. Semengerikan inikah sekarang kamu, Nai? Bibirku bergetar melihat sosok Naimah yang berubah menjadi sosok yang amat mengerikan. Suara tawa cekikikan terdengar nyaring membuat bulu kuduku berdiri. Tidak, aku tidak takut. Hanya saja aku terkejut dengan sosok yang ia perlihatkan. Balas dendammu, Nai. Bunuh mereka semua dengan rasa sakit yang tidak akan pernah dirasakan oleh siapapun. Aku berucap seraya menusuk telapak tanganku. Kuteteskan darahku pada sebuah kemenyan yang telah mengepulkan asap. Tanpa rasa ragu aku minum segelas darah cemani dari ayam hitam sebagai tanda keberhasilan ritualku membangunkan arwah anakku. Pagi menyapa. Kulihat Mayang tengah sibuk dengan kegiatannya di dapur. Meski ia kerap kali menangis, namun ia tidak pernah meninggalkan tugasnya. Setiap pagi selalu menyiapkan sarapan untukku, bahkan untuk putri kami. Bu, kuusap pucuk kepalanya. Aku sentuh kedua pundaknya. Jangan menangis lagi. Tidak lama lagi kita akan mendengar kematian salah satu bajingan itu. Aku pegang kedua bahu istriku. Aku beritahukan padanya jika akan ada sesuatu yang akan terjadi. Mungkin akan membuatnya sedikit merasa senang setelah mendengar kabar itu nantinya. Kabar apa, Pak? Pokoknya, ibu tidak boleh bersedih lagi. Entah itu besok atau lusa kita akan mendengar kabar baik. Ucapku lagi. Aku peluk tubuh Mayang. Semoga kali ini ia tidak lagi bersedih. Karena malam ini aku dan Naimah akan memulai aksi pertama. Bapak mohon, jangan lagi bersedih. Kuusap kedua pipi istriku. Kukecup keningnya. Mayang adalah segalanya bagiku. Ada kehadirannya seorang anak ataupun tidak, cintaku untuk Mayang amatlah besar. Malam telah menyapa, waktu sangat cepat berlalu. Aku senang karena malam ini aku akan membantu anakku membalaskan dendamnya. Bu, Bapak keluar sebentar ya. Ucapku meminta izin pada Mayang. Kemana, Pak? Ke rumah Pak Dasum, mau meminta uang kerja Bapak. Oh, baiklah, jangan lama-lama. Aku pun meninggalkan Mayang. Dengan sejuta bahagia tersemat di hati. Kembali aku telusuri jalan setapak yang sepi dan sunyi. Alasanku pada Mayang agar tidak menaruh curiga padanya. Jika aku tidak mengatakan kemana akan pergi, ia selalu saja bertanya. Jadi Pak Dasumlah menjadi alasanku malam ini akan pergi ke rumahnya. Kaki ini sampai pada gubuk di mana malam sebelumnya aku kesini. Kembali ritualku aku lakukan untuk memanggil arwah Naimah. Dengan cepat aku baca mantra pemanggil arwah. Aku pejamkan mata hingga angin bertiup sedikit kencang. Seperti sebelumnya, ia akan datang dengan memberi isyarat pada sebuah suara. Kulihat Naimah telah berdiri di samping dengan wajah aslinya. Lakukan tugas pertamamu. Berikan rasa sakit yang amat pada mereka. Tawanya kembali nyaring. Ia pun menghilang menjadi sebuah kepulan asap hitam. Aku akan duduk kembali menutup mata karena akan membantunya dengan caraku. Yanto, tidak perlu kau datang kemari. Jika untuk melakukan ritual pemanggil arwah anakmu, lakukan dimanapun kau mau. Namun, usahakan jangan sampai orang lain melihatmu. Suara seseorang membuatku menghentikan ritual. Benarkah, Mbah? Ya, kamu bisa melakukannya meski tidak datang kemari. Pulanglah, biarkan anakmu menjalankan tugasnya sendiri. Ia akan melakukannya tanpa perlu kamu bantu. Tapi Mbah, pulanglah. Percayakan semua pada putrimu. Baiklah. Mbah Tian, ia yang membantuku untuk melakukan ritual ini. Ia juga yang membantuku membangunkan atau membangkitkan arwah anakku. Aku kembali ke rumah dengan segala perasaan yang berkecamuk. Entah apa yang dilakukan oleh putriku, aku tidak tahu. Rasa penasaran menggelitik di pikiranku. Pak, kulihat Mayang tengah berdiri di ambang pintu kamar kami. Ia sepertinya terbangun dari tidurnya. Iya, Bu. Kenapa ibu bangun? Ibu mimpi, Pak. Aku menautkan alis. Mimpi? Mimpi apa sehingga membuat tidurnya terganggu? Mimpi apa, Bu? Ibu mimpi, Pak. Mimpi jika Naimah datang. Wajahnya berubah sendu. Seperti itukah batin ibu dan anak sehingga Mayang dapat merasakan jika Naimah telah bangkit. Ibu tidak usah khawatir. Semua akan baik-baik saja. Lebih baik sekarang kita tidur karena akan ada kabar gembira esok. Ucapku sembari membawa Mayang ke dalam kamar. Kulihat wajah yang penasaran.
Ia sepertinya hendak bertanya namun seakan ia urungkan. Aku pun menjatuhkan tubuh di atas kasur yang telah usang. Begitupun Mayang yang membaringkan tubuhnya. Kami saling berhadapan. Kulihat wajah lelah di sana, namun tidak pernah mengeluh. Tidurlah, Bapak ngantuk. Mayang pun memejamkan matanya, begitupun aku. Kusambut mimpi yang akan hadir. Hari terus berlalu dan bergulir. Waktu demi waktu kian berganti. Kematian dua pria dari desa Kencanawangi masih belum mendapat kabarnya. Warga dan semua teman sekerabatnya telah mencari dan melapor ke sana kemari, namun nihil, semua belum ada kepastian. Apakah mereka pergi dari kampung ini, Jok? Kata Aryo dengan memandang hamparan sungai di perbatasan desa. Tapi yo, iming-iming katanya mereka mati. Jika mereka mati, siapa pelaku pembunuhannya? Tanya Karyo dengan menautkan alis. Entah, gue merasa ada yang tidak beres. Apalagi sejak gue dengar Non Arsita pernah melihat sosok Naima. Naima? Anaknya si Mayang itu, Cok? Iya, Non Arsita kemarin malam dibuat shock oleh sosok tersebut. Bahkan hingga hari ini ia masih trauma. Bus. Angin berembus membuat para pria yang tengah mengobrol itu tersentak. Kok suasana di sini jadi berubah gini ya? Iya, anginnya berbeda gini. Mendadak bulu-bulu gue berdiri. Ada apa ya? Karjo dan Rejo menyapu keliling. Hamparan hutan dan sungai membuat suasana yang asri, namun seakan berubah dalam sesaat. Buset, Cok, apa itu? Karyo mendekatkan dirinya pada Rejo. Raut ketakutan terlihat jelas di wajahnya. Ngapain sih, Yok? Ini siang, penakut loh. Rejo menendang kaki Karyo berusaha menyembunyikan rasa jedak-jeduk di dadanya. Udah, kita pulang. Rejo mengajak Karyo pulang karena Rejo merasa ada sesuatu yang tengah memerhatikan mereka dari kejauhan. Ayo. Mereka pun beranjak meninggalkan perbatasan dengan Karyo yang terus bergelayut pada Rejo. Yuk, ngapain sih? Gua takut, Jo. Lama-lama gua tinggal juga lu. Hardik Rejo yang merasa geram dengan kelakuan temannya. Karyo pun berusaha tenang. Meski pikirannya merasa tidak enak, tapi dia pun tidak mau jika Rejo merasa kesal karena ulahnya. Karyo meloreh cekalan tangannya yang terus bergelayut sejak merasa suasana berubah menjadi mencekam. Dia melihat sekeliling yang memang terdapat hamparan hutan jati dan pohon bambu, yang terdapat sungai yang panjang dan luas sebagai tanda batas desa Kencanawangi dengan desa Batu. Yuk, gua kok ngerasa ada yang merhatiin kita ya? Ucap Rejo dengan pandangan yang terus menyapu keadaan. Iya, Jo, tapi di sini nggak ada siapa-siapa, kan ini perbatasan. Jawab Karyo dengan keringat yang mulai membanjiri wajahnya. Keduanya merasa tidak baik-baik saja dengan tubuh yang kian gemetar dan keringat dingin mulai bercucuran. Jo, si Kemot kemana sih? Kok nggak nongol-nongol ditungguin? Karyo berusaha menenangkan diri dengan mengingat temannya yang tidak muncul setelah 1 jam mereka menunggu. Karyo dan Rejo terdiam dengan tatapan beradu. Sebuah pertanyaan berada dalam benak masing-masing. Sebuah tangan menepuk kedua pundaknya, membuat Karyo dan Rejo yang akan berbalik seakan enggan. Yuk, siapa yang pegang pundak gua? Kata Rejo dengan mata yang melihat ke tangan di pundaknya. Enggak tahu, Jo. Lihat aja dulu yuk. Dengan anggukan, Karyo mengikuti ucapan Rejo, berbalik badan dan hendak melihat siapa yang berada di belakangnya. Apaan? Ucap seseorang yang berdiri di hadapan mereka. Kemot, lu ngapain bikin kaget kita? Lu mau kita mati jantungan? Pakai Rejo dengan dada penuh gejolak. Rasa takut yang tadinya menggebu kini berubah menjadi amarah karena candaan temannya Kemot. Lah, gue bercanda. Lagian lu kenapa kayak orang dikejar setan lu? Kemot menaikkan alis saat menatap kedua temannya yang seperti orang ketakutan. Tadi gua kagak, tadi si Karyo lihat ular, makanya kita ketakutan, iya enggak? Bohong Rejo dengan tangan menyenggol si Karyo. Oh, ya sudah, kita ke rumah Tuan, mereka sudah menunggu. Ya sudah, ayo buruan. Karyo berjalan lebih dulu, membuat Kemot merasa heran dengan perilaku kedua temannya. Macam ada sesuatu aja nih bocah dua, batin Kemot. Namun ia tidak terlalu peduli dan acuh dengan sikap keduanya. Yang ada di pikirannya hanya kesenangan, masa bodoh dengan urusan orang.
Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang sisi kiri dan kanan dipenuhi dengan pohon jati yang rindang. Setelah 30 menit menempuh perjalanan, mereka sampai di depan rumah mewah dan megah yang dihiasi oleh banyak tanaman dan pohon-pohon berbagai jenis. "Kenapa kalian baru datang, ah?" Suara seseorang menggelegar membuat ketiganya tersentak kaget. Maaf tuan, tadi kami..." "Alah, tidak perlu banyak alasan. Gara-gara kalian Sita ngamuk sama saya." Pramuja membentak ketiga bawahannya karena datang terlambat saat Arsita memanggilnya. "Maaf tuan," ujar ketiganya dengan kepala menunduk. "Sekarang kalian bawa si Yanto bersama istrinya. Jika mereka tidak mau, seret mereka ke sini." Pramuja menunjuk pada alas kakinya, meminta ketiga bawahannya membawa Mayang dan Yanto. "Baik tuan." Dengan sedikit berlari mereka segera pergi. Namun lagi-lagi langkahnya dihentikan. "Kenapa tuan? Siapa yang nyuruh kalian jalan kaki? Buat apa gunanya kendaraan jika tidak kalian pakai?" "Maaf, saya lupa tuan." Karyo salah tingkah karena sering melupakan apa yang diperintahkan Pramuja. "Bego semua, bego." Pramuja menggerutu saat sadar jika Rejo, Kemot dan Karyo amatlah bodoh baginya. Ya, memang amat bodoh bagi Pramuja, namun sangat ditakuti oleh para warga. Andai mereka tahu jika ketegasan para lelaki itu hanya untuk memberontak dan menakut-nakuti mereka. "Sudah sana pergi, kenapa masih berdiri di sana?" Ketiganya langsung lari ketika Pramuja kembali menggelegarkan suaranya. "Punya anak buah kok bodoh dan bego semua," ujarnya sambil melenggang masuk. Hari telah mulai gelap, matahari sudah akan menenggelamkan sinarnya. Terlihat beberapa orang tengah mengobrol dan sedang berada dalam perbincangan ringan. Suara klakson membuat mereka yang tengah berbincang menoleh. Suara tawa mengiring langkah dari para pria yang turun dari sebuah mobil hitam. "Untuk apa kalian kesini?" Yanto yang melihat Rejo dan kedua temannya hendak melangkah ke dalam pagar rumah seketika berhenti. "Tuan menyuruh kami membawa kalian." Yanto menautkan dahi. Untuk apa Pramuja menyuruh bawahannya membawa mereka? "Untuk apa?" "Itu bukan urusan kami. Urusan kami adalah membawa kamu dan istrimu." "Iya, kami tidak tahu untuk apa. Kami disuruh membawa kalian, namun yang pasti kalian harus ikut bersama kami," sambung Karyo. "Jangan pernah mengganggu keluargaku lagi," hardik Mayang yang seketika Yanto dan kedua orang di sampingnya mencoba menghentikan Mayang. "Mayang, berhenti, ikutlah bersama mereka. Lihatlah di sana," ujar pria parubaya yang berbaju hitam dengan menunjuk pada salah satu pria di depannya. "Ya, kau akan tahu ada sesuatu yang telah terjadi." Mayang semakin tidak mengerti dengan maksud ucapannya. "Tapi Mbah..." Yanto merasa keberatan karena enggan ikut kepada bawahan Pramuja. "Ikutlah, percaya, kalian tidak akan apa-apa." Yanto pun tidak dapat menoleh perintah Batian. Ya, Batian dan Bageni, sepasang manusia yang tengah membantu mereka membalaskan dendam putrinya. Yanto melangkah dan menarik tangan Mayang. Mayang yang hendak protes pun tidak bisa berbuat apa-apa. "Nah gini kan enak, tanpa ada paksaan kalian ikut." Mereka semua masuk ke dalam kendaraan beroda 4 tersebut dan Karyo dengan cepat melajukannya karena tidak ingin mendapat amukan dari Pramuja. Setelah sampai, Pramuja yang tidak sabar untuk bertemu Yanto berlari cepat menuju halaman rumah. Pramuja melihat Yanto mencekal tangan Mayang dengan erat, membuat hatinya terbakar. Ketiganya membawa Mayang dan Yanto menemui Pramuja, namun langkah Mayang terhenti ketika tepat dirinya akan melangkah masuk ke dalam rumah. "Bu, ada apa?" tanya Yanto, yang merasa aneh melihat perilaku istrinya. "Kalian akan mati. Kalian akan mati dengan nasib yang lebih mengenaskan," ujar Mayang dengan tatapan kosong. "Plak, wanita kurang ajar." Pramuja memukul pipi kiri Mayang sehingga meninggalkan bekas tangannya yang merah di pipinya. "Apa yang kau lakukan pada istriku?" bagi Yanto. Pramuja terkejut karena Mayang yang tiba-tiba mencekik lehernya. Bola mata Mayang berubah memutih dengan wajah yang memucat. Yanto tahu jika istrinya tengah kerasukan oleh arwah Naima. "Kau harus mati, kau harus mati." "Puk, Mayang, ayah." Arsita memukul kepala Mayang dengan sebuah kayu
sehingga membuat Mayang langsung terkapar dan tidak sadarkan diri. "Bawa mereka pergi dari rumahku. Aku tidak ingin melihat wajah-wajah kurang ajar di sini." Pramuja terpancing emosi dengan sikap Mayang, sehingga ia yang belum bertanya apapun pada mereka langsung mengusir Mayang dan Yanto karena perlakuan Mayang yang berani menyentuhnya. "Kami kesini atas panggilanmu. Andai mereka tidak membawa kami, aku pun tidak sudi menginjak rumahmu." Yanto menatap nyalang Pramuja, matanya memerah dengan rahang yang mengeras. Pramuja semakin tersulut emosinya melihat Yanto yang berani menatapnya. Berani kau menunjuk padaku? Siapa kau? Apa yang kau miliki? Sehingga kau kurang ajar terhadapku?" hardik Pramuja dengan segala kekesalan yang telah mendera. "Aku memang tidak memiliki harta dan kuasa sepertimu, namun aku memiliki keyakinan, yakin akan kematianmu dengan seluruh keluargamu," tegas Yanto yang semakin membuat Pramuja geram. "Ingat baik-baik, waktu kematian kalian akan tiba," sambung Yanto kembali yang langsung membawa Mayang pergi dari hadapan orang-orang biadab di hadapannya. Arsita yang melihat ancaman Yanto merasakan ada sesuatu yang akan terjadi kembali kepada keluarganya. Mereka menatap kepergian Mayang dan Yanto hingga keduanya menghilang di persimpangan. Naima. Namun lagi, Arsita melihat sesuatu yang melayang mengikuti mereka sehingga membuatnya tersentak. "Kenapa sayang?" tanya Pramuja yang merasa heran melihat Arsita terkejut. Itu ya." Arsita menunjuk pada sebuah persimpangan, namun Pramuja tidak mengerti dengan maksud putrinya. "Kenapa? Ada sesuatu?" Arsita menatap sosok pria di hadapannya dengan wajah sendunya. Aku istirahatlah, jangan terlalu memikirkan hal yang tidak-tidak. Ayah harus pergi." Pramuja menghentikan ucapan Arsita. Meski dengan kecewa, akhirnya Arsita kembali memasuki rumahnya. Pramuja pun pergi dengan kendaraan roda 4-nya dengan kekesalan dan amarah yang masih menyala. Arsita memasuki kamarnya, ia merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. "Kenapa akhir-akhir ini aku selalu memikirkan Naima?" gumamnya dengan mendudukan bokongnya di atas kursi dengan menghadap cermin. Dengan sejuta kegelisahan, Arsita menatap dirinya dalam cermin. Ia kembali mengingat bagaimana dirinya meminta pada sang ayah agar sesuatu yang ia inginkan terpenuhi. "Ayah, aku tidak mau kalau sampai Mas Aryo itu mengagumi gadis sial itu," ucap Arsita kala itu. "Lalu ayah harus bagaimana sayang? Ayah sudah berusaha tiap kali Aryo mendekati gadis itu. Ayah selalu datang di saat yang tepat. Bahkan kamu pun melakukan itu. Jadi mereka tidak akan bisa apa-apa." "Aku tidak mau tahu. Bagaimanapun caranya, ayah harus menyingkirkan gadis buruk rupa itu." "Tapi sayang." "Tidak ada tapi-tapi. Pokoknya singkirkan dia bagaimanapun caranya." Pramuja saat itu hanya memikirkan kepentingan dirinya dan anaknya. Ia mencari cara untuk bisa melakukan dan mengabulkan permintaan anak gadisnya. "Kau akan mati." Arsita tersentak dari lamunan. Sesaat dirinya mendengar bisikan seseorang di telinganya. Arsita menyapu ruangan kamarnya yang amat megah itu. Tidak ada tanda-tanda adanya seseorang, hanya semilir angin yang menemani kesendiriannya. Ya, Arsita hanya memiliki Pramuja yang dapat menjadi teman mengadunya karena Yuningsih sang ibu tidak dapat melakukan apapun karena kondisi tubuhnya yang sakit parah. "Bitina." Arsita mencoba mencairkan suasana dengan memanggil sang ART-nya. Suasana tetap hening. Arsita melihat jam masih menunjukkan pukul 2 siang. "Biasanya jam segini Bitina sedang di kamar ibu," lirik Arsita. Ia pun beranjak hendak menemui perempuan yang melahirkannya 25 tahun yang lalu. Ceklek. Arsita terkejut melihat sosok di hadapannya sesaat pintu telah terbuka. "Non, kenapa?" ucap Bitina dengan menautkan dahi. Ia juga mencoba menenangkan Arsita. Pergi kamu, pergi!" Arsita berteriak dengan rasa takut dan syoknya. "Ini Bibi, Non." Arsita membuka kedua tangan yang menutupi wajahnya. "Bibi?" ujar Arsita dengan mata yang terus menatap Tina. Ia melihat Tina dari atas hingga bawah dengan memperhatikannya. "Kamu bukan hantu kan?" tanya Arsita dengan terbata. "Iya, ini Bibi, Non. Kenapa?" "Tidak apa-apa, antar aku ke kamar ibu." Bohong Arsita yang langsung beranjak pergi dengan tergesa.
Tina mengangguk lalu mengantar Arsita ke kamar Ningsih. Beberapa waktu Tina memperhatikan majikannya. Ia merasa heran dengan sikap Arsita baru-baru ini, yang sering ketakutan dan tanpa sebab. Setelah sampai di depan kamar, Arsita membuka pintu kamar ibunya. "Ibu." Arsita merangkul Ningsih yang tengah terbaring lemah di atas kasur. "Arsita," sapa Ningsih dengan terbata karena penyakit lumpuh yang membuat ia tidak bisa berbuat apa-apa. "Ibu, apa ibu tidak ingin sembuh? Apa ibu tidak ingin menemani Sita lagi? Kenapa ibu tidak mau lagi bercanda sama Sita?" Arsita menangis sendu-sedan dengan memeluk sang ibu. Semenjak Ningsih lumpuh, ia tidak bisa berbagi keluh dan kesahnya lagi karena Ningsih tidak mampu untuk berbicara. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.